Shalom. Apa kabar? Bapak Ibu yang luar biasa. Mari kita akan mulai ibadah kita sore hari ini. Ibadah praise and worship. Biar kita datang dengan hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Amin. Kita arahkan hati kita, mata kita tertuju hanya buat Tuhan Yesus sore ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, untuk perlindungan-Mu atas kami. Sehingga kami boleh ada di sini Tuhan, dapat memuji, menyembah-Mu bersama-sama di tempat ini. Kami berdoa saat ini Tuhan, biar darah Yesus menyucikan setiap kami dan layakan kami Tuhan, untuk menghadap tahta kasih karunia-Mu. Oh ini kami Tuhan, layakan setiap kami. Tahirkan hati kami, pikiran kami, mata kami, seluruh kehidupan kami dengan darah Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kami. Kami minta Tuhan kekudusan-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Kuasa darah Yesus membungkus tempat ini dari depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah tempat ini Tuhan. Dan kami minta atmosfer kerajaan surga memenuhi tempat ini. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji dan menyembah. Haleluya. Amin. Mari kita datang dengan hati yang rindu. Terima kasih Tuhan. Dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku.
Dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dipuji dan disembah segenap hatiku. Dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tuhan yang kami sembah dan kami tinggikan. Dan kami percaya Tuhan, ketika Engkau ditinggikan Tuhan, Engkau bertahta di atas pujian umat-Mu. Ini setiap kami. Thank you. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan, nama-Mu berkuasa di
Rohku berkuasa atasku. Tuhan, Ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. bagi nama Tuhan Kemuliaan, kejayaan, namamu berkuasa, Mari dalam hadirat Tuhan kita berdiri dan angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Agungkan Dia, Raja di atas segala raja. Namamu berkuasa, Dia dalam hadiratmu. Tinggikan di atas
nama Yes Tuhan, hanya namamu yang kami agungkan dari tempat ini. Sebab hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Namamu berkuasa atas segala sesuatu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami mau terus mengagungkan Engkau dari tempat ini. Kami mau terus memuji-mujimu. Sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Kami siap untuk memujimu. Haleluya. Semua yang siap sama-sama katakan amin. Mari saya ajak kita semua bangkit berdiri. Boleh berikan salam kanan kiri depan belakang Bapak Ibu semua. Katakan Tuhan Yesus baik bagi kita. Haleluya. Aku rapani
Haleluya saudara, tetap bersuka cita, amin. Amin. Percaya nama Yesus adalah nama yang dahsyat. Yes. Siapa yang percaya kita diberi kuasa? Haleluya, kita diberi kuasa, amin. Kita angkat pujianku, diberi kuasa, yuk. Saya percaya ada kuasa yang dahsyat dalam nama Yesus. Kami sudah terima kuasa daripada Tuhan, dan kami mau pakai kuasa itu. Ayo sambil duduk. Nyanyikan pujian ini dengan iman, katakan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa, ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Katakan sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Saudara, saya percaya ada kuasa nama Yesus yang hadir di tempat ini. Saudara mau sepakat dengan saya, mari bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu. Engkau sedang mengalami apapun hari ini, ada terjadi terobosan, amin. Dengan nama Yesus kita sudah melihat mujizat terjadi di gereja ini. Apapun yang sedang kau gumuli, apapun yang sedang kau doakan, mari sepakat dengan saya hari ini. Ya Rabasaka Rabantaka Rabu Rabasaka Rabantaka. Kami perkatakan Tuhan, melalui nama Yesus, nama yang penuh dengan kuasa itu, hari ini terjadi mujizat Tuhan bagi setiap kami. Apapun yang sedang kami doakan, kami gumuli, kami percaya nama Yesus itu. Nama Yesus itu sanggup memulihkan, sanggup menyembuhkan, sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan
darimu. Katakan aku punya Tuhan. Aku punya Yes. Oh rabasaka rabataka rabalaba, yang telah berjanji menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, amin, kemenangan darimu. Saudara, engkau datang dengan sakit penyakit, engkau datang dengan pergumulan. Malam ini kita terima mujizat Tuhan. Sepakat sebab ada nama Yesus yang ditinggikan di tempat ini. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Amin. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Kami punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan, yes, ya Rabbaka Sakaratu, yang telah berjanji menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima, yes, amin, kemenangan dan kami punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, yes, kemenangan. Aku terima kemenangan, aku terima mujizat. Oh, kami punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yeah, yang telah berjanji menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari jemaat Tuhan kita sepakat katakan, aku punya Tuhan Amin. besar, Yes. yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan pujian ini dengan imanmu sampai rohmu menangkap. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Sekarang kami terima kemenangan dari kami terima. Ku terima sekarang kemenangan dari
kami terima. Ku terima sekarang kemenangan Kami mengucap syukur buat urapan Tuhan yang sedang mengalir di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur buat nama Yesus yang ditinggikan di tempat ini. Nama Tuhan ditinggikan di tempat ini. Sebab namamu adalah nama yang penuh dengan kuasa. Nama yang penuh dengan otoritas. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Sebentar saya akan mau seringkan sesuatu yang saya alami. Saya percaya saya diberkati. Jemaat Tuhan juga pasti diberkati dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara yang rindu mendengarkan sharing singkat bedangan kesaksian, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara, kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Amin. Bapak Ibu Saudara silakan duduk. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau berbicara, saya mau seringkan tentang nama Yesus adalah nama yang penuh dengan kuasa. Bapak Ibu Saudara tahu enggak, ketika tadi sebelum kita doa, saya mengalami serangan yang sangat kuat Bapak Ibu Saudara. Kalau tadi kalian nonton pencobaan Tuhan Yesus, waktu Pak Gembala bilang kita doa, saya tiba-tiba ada kuasa yang menyerang saya. Sesak dari perut sampai napas, sakit banget Bapak Ibu Saudara. Sampai di kepala Bapak Ibu Saudara. Saya nyanyi pun saya pernah berdoa sama Tuhan. Tuhan, kalau Engkau panggil saya lagi menyembah Tuhan, saya lagi khotbah, Tuhan panggil. Tidak perlu sakit, penyakit, Tuhan panggil. Saya siap rock and roll, saya bilang sama Tuhan. Tapi tadi saya bilang, Bodi, saya dapat sesuatu, ini parah banget, ini sakit. Lalu saya kabarin sama istri, saya doakan saya. Dari perut sampai dada semua sakit banget. Sampai di kepala Bapak Ibu Saudara. Bodi tanya, jangan sampai asam lambung. Saya bilang bukan. Saya ambil minyak urapan, saya doakan. Bapak Ibu Saudara, sambil nyanyi saya doakan. Dan tadi kita tinggikan nama Tuhan. Bapak Ibu tahu, ketika maju bagi nama Tuhan dan kita mulai praise Bapak Ibu Saudara, sakitnya itu udah mulai berkurang dan saat ini sudah nggak ada Bapak Ibu Saudara. Amin. Bapak Ibu kenapa? Karena dari beberapa waktu lalu ketika saya pulang dari Maluku, saya ini dapat sebuah rema. Termasuk di gereja ini, Pak Gembala selalu khotbah meninggikan nama Yesus. Dan saya mulai belajar, saya mau ngomongin apa saja tentang Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya mau menyaksikan tentang nama Yesus. Ada dasar firman Tuhan, saya baca dulu ya. Di Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Coba kita baca. Filipi 2, Bodi bisa tampilkan mungkin ya. Filipi 2. Ayat 9 sampai 11. Kita baca sama-sama. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara, kita harus dapatkan pengertian tentang nama Yesus. Amin. Kita harus dapatkan pengertian tentang nama Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya mau menyaksikan nama Yesus itu nama yang menyembuhkan, nama yang memulihkan, nama yang memutuskan setiap ikatan dosa belenggu. Bapak Ibu Saudara, ini kejadian baru ketika saya minggu lalu berduka mama saya meninggal dan dadakan saya pulang. Sebelum mama saya meninggal, saya udah bilang sama istri, sayang, mama mau dipanggil Tuhan. Saya dapat impresi dan besoknya saya dapat kabar dari koko yang tua, adik yang bontot, cici dia saya, Anto mama meninggal, kamu harus pulang. Dan Bapak Ibu Saudara, sebenarnya waktu saya bilang sama istri saya berpikir tiket mahal. Tapi puji nama Tuhan atas perkenanannya, semua Tuhan sediakan luar biasa. Bapak Ibu Saudara, saya pergi berduka, memang berduka. Tapi di sana saya mengusir roh jahat Bapak Ibu Saudara. Saya percaya di gereja ini kita tinggikan nama Yesus. Lalu kita melakukan perjamuan kudus. Lalu minyak urapan. Bapak Ibu Saudara, di tas saya penuh dengan minyak urapan Bapak Ibu Saudara. Tiap hari saya bawa ketemu orang. Waktu saya sampai di sana Bapak Ibu Saudara, orang di kampung kan terikat dengan banyak kutuk. Banyak penyembahan berhala. Ketika saya ketemu, saya dapatkan spirit yang lain. Dan roh mereka seperti ketakutan. Saya bilang,
Bu, sini duduk. Saya doain. Saya baru mau doain, sudah manifestasi. Dan saya, Bapak Ibu Saudara, saya cuman memperkatakan dalam nama Yesus Kristus. Engkau sembuh, terlepas. Dan manifestasinya muntah. Lalu ada seorang, ketika dia lihat saya, dia pusing. Saya bilang, angkat kedua tanganmu dalam nama Yesus. Langsung dia manifestasi. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini saya bersyukur. Kita harus mengalami pengertian tentang nama Yesus. Amin. Amin. Jangan sakit dikit sudah menyerah. Bapak Ibu Saudara, tadi itu seperti rasanya mau mati. Beneran Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat ada yang beberapa orang ngerti. Karena tadi Bu Odi bilang ambil air panas. Saya bilang Bu Odi gak apa-apa. Karena saya mau bicara tentang nama Yesus. Saya mengalami sesuatu yang dari spirit kegelapan Bapak Ibu Saudara. Tapi saya belajar untuk tenang. Saya belajar untuk memperkatakan. Saya elus-elus sampai dalam nama Yesus sambil nyanyi. Kadang suara gak muncul dalam nama Yesus. Habis bantu KC tadi. Tapi puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara. Kalau misalnya tadi saya nyerah. Saya akan gagal menyampaikan tentang nama Yesus. Amin. Kalau saya sakit. Saya akan sepakat dengan sakit. Dan bisa jadi mungkin saya dilarikan ke rumah sakit. Bapak Ibu Saudara, sakitnya itu minta ampun banget tadi. Tiba-tiba dan gak pernah terjadi Bapak Ibu Saudara. Tapi saya sudah tahu waktu di toilet Bapak Ibu Saudara. Karena hari ini nonton tentang pencobaan Yesus. Waktu di toilet saya bilang sama Bodi. Saya bilang, komandan saya sudah sampai. Saya bilang, komandan saya sudah sampai. Maksudnya biar saya memberitahukan saya sudah nyampe jam 5. Saya lagi siap-siap. Dan saya bilang, hari ini Tuhan saya mau tinggikan nama Yesus. Saya mau berbicara. Saya mau setiap orang benar-benar mengalami pengertian dan benar-benar dapat pewahyuan tentang nama Yesus. Karena tahu murid-murid dengan Yesus ketika mereka berlayar, mereka ngalamin badai, mereka ketakutan. Yesus bilang apa? Hei, kenapa engkau takut? Kenapa engkau kurang percaya? Seringkali Bapak Ibu Saudara, kita percaya Yesus. Kita tahu nama Yesus. Tapi tiba-tiba mungkin ada kerasukan, ada ini. Kita lihat ada hantu atau apa, kita ketakutan Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak orang yang ketika datangnya malam ke toilet aja takut Bapak Ibu Saudara. Ada seorang ibu pendoa. Dia pendoa luar biasa. Bahasa rohnya luar biasa. Oh dahsyat. Tapi kalau sudah jam 7 malam, di rumahnya sendiri Bapak Ibu Saudara. Dia nggak berani ke toilet Bapak Ibu Saudara. Beneran. Ada berapa banyak orang yang mendoakan sesuatu tapi dia sendiri nggak percaya dengan doanya. Dia sudah berdoa, dia meteraikan dalam nama Yesus. Tapi apa yang dia doakan dia nggak percaya Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak orang yang nggak percaya dengan apa yang diucapkan. Nah hari ini Bapak Ibu Saudara kita harus ngalamin pengertian, pewahyuan tentang nama Yesus. Lalu nama Yesus juga di Matius 1 ayat 21 saya baca aja. Nama Yesus berarti pembebas dan bahwa ia akan menyelamatkan umatnya. Di Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Petrus berkata, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Ini saya menceritakan tentang Yesus ya. Ada ayat-ayat yang luar biasa. Lalu di Bapak Ibu Saudara di Kolose 3 ayat 17. Segala sesuatu yang dilakukan baik perkataan maupun perbuatan harus dilakukan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara. Lalu di Kisah Para Rasul 16 ayat 18 dia bilang begini. Paulus berkata kepada roh jahat. Demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Bapak Ibu Saudara. Luar biasa nama Yesus. Amin. Amin. Kita sering dengar Pak Gembala. Yang mantul. Cuman perkatakan. Perjamuan makan. Terkesan Pak Gembala bilang. Memang sederhana ya. Cuman makan minum. Tapi bagi siapa yang meresponi dan percaya. Perjamuan kudus. Minyak urapan. Bapak Ibu itu sangat dahsyat Bapak Ibu Saudara. Sebelum saya menceritakan kesaksian saya Bapak Ibu Saudara. Apa yang saya alami. Saya terikat dengan roh jahat Bapak Ibu Saudara. Lalu ketika saya mengalami pengertian dengan nama Yesus terlepas. Bapak Ibu Saudara. Beberapa waktu lalu ketika saya diundang di satu rumah untuk mengurapi rumah. Tapi tuan rumahnya kok tiba-tiba kayak mabuk linglung Bapak Ibu Saudara. Saya udah tahu manifestasinya. Saya cuma bilang dalam nama Yesus. Lalu orang itu muntah dan terlepas. Roh Kudus bilang dia punya banyak penyembahan berhala. Dia ke gereja tapi dia percaya dukun. Dia ke gereja tapi hatinya condong ke sebelah Bapak Ibu Saudara. Ibadah-ibadah. Tapi dia masih percaya perkataan manusia, kekuatan manusia. Dia masih percaya ramalan-ramalan. Padahal firman Tuhan menjadi patokan. Firman Tuhan menjadi apa? Tuntunan. Jelas.
Dia masih ragu Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, yang saya mau ceritakan tentang nama Yesus. Saya bilang nama Yesus itu dahsyat. Dulu Bapak Ibu Saudara, sebelum kerusuhan saya terima ilmu. Lalu saya dari kecil sudah minum air dukun Bapak Ibu Saudara. Saya dari SD sudah ada ikat pinggang merah Bapak Ibu Saudara. Kalau Sulawesi, Maluku pasti tahu. Atau Sumatera, opo-opo. Saya pakai opo-opo Bapak Ibu Saudara. Waktu mau masuk SMP saya minta opo-opo biar cewek-cewek suka. Ada. Yang pria-pria pasti kalau dari kampung kan orang jadi senang. Dan benar cewek-cewek itu senang banget Bapak Ibu Saudara. Senang berteman dengan saya. Lalu saya minta opo-opo jadi pinter. Jadi saya punya ikat merah. Saya minum air dukun. Padahal yang tukang dukun itu bapak-bapak dia makan pinang dan sirih. Giginya merah. Tapi dia tiup, dia sembur di air di gelas. Air ludahnya tapi kita minum Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Kita dibodohi dengan kekuatan manusia, padahal itu nggak ada kekuatannya. Cuma kenapa? Kita sepakat dan percaya Bapak Ibu Saudara. Dukunnya nggak mandi-mandi, giginya merah semua, makan pinang. Benar di kampung gitu kan? Iya kan? Di pulau, di Halmahera. Itu kejadian nyata Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian satu waktu beranjak dewasa Bapak Ibu Saudara. Saya itu diajarin. Dan itu benar Bapak Ibu Saudara. Ada yang mengajarin saya tentang menyembuhkan orang. Saya masih kecil SMP, tapi jadi kalau misalnya ada anak kecil yang nangis. Bapak Ibu Saudara pernah lihat kalau di kampung-kampung baru lahir atau berapa bulan atau berapa tahun tiba-tiba malam nangis gak berhenti-berhenti. Gak stop-stop. Orang bilang ada situasi kayaknya ada setan atau ada apa. Saya tuh diajarin ilmu. Saya datangin, sini saya doain. Saya doain itu kalau nggak salah ingat itu ada kata simsalabim sama ada ayat firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dari SMP saya lakukan. Dan benar ketika saya sudah mendoakan, saya kasih air itu, anaknya langsung diam. Benar. Kenapa? Kenapa bisa terjadi? Karena saya sepakat dengan dukun tadi dan saya imani dengan perkataan yang dia kasih. Baca-baca di kertas. Lalu saya anak kecil nangis malam atau gimana mau malam gitu. Saya Om, tante, saya doakan bisa. Saya kasih air langsung bisa diam sembuh Bapak Ibu Saudara. Lalu satu waktu kejadian saya SMP, SMA. Kalau Bapak Ibu juga punya pengalaman. Biasanya ada satu waktu ya kita di sekolah tuh selama 1 bulan orang kerasukan semua Bapak Ibu Saudara. Pernah ada di SMP atau di SMA? Waktu itu kejadian di Ternate, di sekolah SMP Gimi Ternate. Saya di SMP Gimi Ternate, SMA Gimi Ternate. Lalu saya diajarin dukun. Kalau misalnya ada orang kerasukan, Bapak Ibu Saudara, diajarin. Kamu pakai pulpen atau ballpoint. Kamu masukin di tengah jarinya, terus kamu pencet. Kalau ada rohnya itu pasti teriak kesakitan. Benar, sakit. Kamu tanya namamu siapa, tinggal di mana. Bapak Ibu Saudara. Dan waktu itu beneran. Selama 1 bulan tiba-tiba Bapak Ibu Saudara. Pas jam 9 di kelas, misalnya di kelas 3 sudah teriak. Wow, udah teriak, udah heboh. Kalau udah kerasukan. Saya tuh langsung datangin, lari dan saya langsung ambil. Yang lain ketakutan, tapi saya tuh berani Bapak Ibu Saudara. Saya datangin, saya taruh pulpen. Siapa nama kamu? Langsung suara yang lain. Kamu tinggal di mana? Satu waktu Bapak Ibu Saudara, karena teman saya ketakutan, saya iseng, saya bilang, siapa nama kamu? Kalau gitu kamu keluar dari tubuh orang ini, masuk di temanku. Langsung teman saya ketakutan dan nangis, lari Bapak Ibu Saudara, saya bercanda. SMP, SMA saya ngalamin kayak gitu. Ternyata Bapak Ibu Saudara, saya terikat dengan okultisme, dengan roh, dengan spirit kegelapan. Lalu kerusuhan Maluku, kerusuhan 98, 99, 98 Jakarta, 99 Maluku. Itu merembet sampai sana Bapak Ibu Saudara. Lalu karena kita mau berperang, istilah Obed Acang, Kristen Muslim. Saya diisi dengan ilmu. Jadi yang isi itu seperti raksasa orangnya. Orangnya seperti raksasa dan saya baru lihat pedang yang besar banget Bapak Ibu Saudara. Jadi kita udah diisi dengan ilmu-ilmu. Saya juga nggak ngerti karena kita ya Kristen keturunan, Kristen KTP. Ya udah yang penting dapat ilmu kebal. Bapak Ibu Saudara tahu nggak? Waktu kita ke hutan, kita perjalanan 3 malam. Nyampe di dukun yang besar itu Bapak Ibu Saudara. Lalu Bapak Ibu Saudara dia taruh ilmu. Dia doain ilmu. Dan dia tes untuk
potong leher kita Bapak Ibu Saudara. Jadi semua bergilir, dipotong. Tapi pas giliran di saya bilang tiga di belakang saya bilang gini, Tuhan jangan, ini sepertinya saya nggak yakin nih. Kalau kena di leher saya bisa putus Bapak Ibu. Pas giliran saya Bapak Ibu Saudara, dia nggak nyobain loh untuk potong. Ya udah aman. Bapak Ibu Saudara. Tapi tahu nggak, saya semakin terikat dengan roh jahat. Lalu kemudian saya ke Manado, lanjutkan SMA dari Tobelo ke Manado, dia Murang. Bapak Ibu Saudara, saya terima ilmu Trisula Sakti. Jadi ilmu Trisula Sakti kalau orang Sulawesi tahu, Trisula Sakti, Tritunggal Allah. Mereka bilang Trisula Sakti. Jadi persyaratannya apa? Makan seperti 5 roti 2 ikan. Jadi 5 itu makanan kering basah campur, lalu 2 itu minuman. Mau pilih kopi, teh atau air putih, pilih 2 aja. Seperti gambaran di Alkitab Bapak Ibu Saudara. Lalu saya bersemedi selama 3 jam di kamar. Sementara pikiran saya cabul. Pikiran saya porno. Itu kan masa-masa remaja Bapak Ibu Saudara. Dibilang kosongkan pikiran. Gimana mau kosongkan pikiran? Gak ada kosong. Saya ingat cewek inilah, saya ingat teman inilah, ingat berantem lah, ingat sebentar minum cap tikus. Gak ada. Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba gurunya itu langsung transfer ilmu. Dan hari itu saya keluar dari kamar. Tiba-tiba saya keluar dari kamar Bapak Ibu Saudara. 4 orang dengan pedang. Mereka sampai gini. Guru saya bilang gini, ilmu kamu ini dalam kondisi terpaksa aja. Jangan pakai ketika kamu marah. Terus kalau misalnya ada serangan kamu coba kayak gitu. Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu apa-apa, saya mau dicoba ya. Pas saya keluar seperti ini, tiba-tiba 4 orang dengan pedang. Saya kaget. Langsung saya bilang gini, Bapak Ibu tahu nggak? Itu kayak di film-film. Mental 5 meter ke belakang, seperti terbang Bapak Ibu Saudara. Tapi saya nggak berasa itu kalau dari diri saya Bapak Ibu Saudara. Ada roh yang lain Bapak Ibu Saudara. Ternyata Bapak Ibu Saudara, apa yang saya mau saksikan? Ternyata tanpa sadar saya dalam ikatan okultisme. Saya dalam ikatan roh jahat. Bapak Ibu Saudara. Lalu satu waktu ketika saya terima Yesus secara pribadi, saya belum mengerti. Tapi saya belum melakukan pelepasan Bapak Ibu Saudara. Tahu nggak? Saya sudah melayani main musik. Tapi saya masih terikat dengan spirit kegelapan. Kenapa? Karena belum ada pelepasan Bapak Ibu Saudara. Belum ada pelepasan. Yang saya mau menyaksikan nama Yesus tuh seperti ini. Waktu saya di Jakarta, koko saya yang kedua juga dukun. Tapi karena sakit dan dia ngalamin sesuatu, lalu dia percaya firman. Bapak Ibu Saudara, tiap hari minimal 3 orang terima Yesus. 1 minggu 30 orang terima Yesus. Dia seperti deteksi, dia dapat karunia yang luar biasa. Kesembuhan lah, pelepasan. Lalu dia telepon, Anto panggil teman pelayanan kamu. Saya lihat sesuatu di belakang kamu. Waktu dia bilang dia sesuatu di belakang saya, Bapak Ibu Saudara, kepala saya jadi besar. Lalu itu di kosan. Saya panggil teman pelayanan. Main gitar nyanyikan haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, ternyata orang-orang yang terikat dengan spirit kegelapan atau kerasukan, kita tuh sadar. Amin. Kita sadar, kita tahu. Tapi kadang kita gak mau berjuang untuk menolak spirit itu. Kita sepakat dengan spirit itu. Maka kita jadi lemah Bapak Ibu Saudara. Lalu ketika koko saya lewat telepon dan teman saya menyaksikan. Dia bilang gini. Dalam nama Yesus. Aku berdoa setiap ikatan yang ada di dalam tubuhmu terlepas. Tiba-tiba Bapak Ibu ilmu saya Trisula Sakti itu keluar. Lalu manifestasi kedua saya dengar suara saya sendiri. Seperti nenek-nenek. Nenek-nenek yang kayak di film-film. Nenek sudah tua kayak gitu. Boy nenek banget Bapak Ibu Saudara. Ternyata Roh Kudus mengingatkan. Sejak dari kecil kami sering ke kuburan Bapak Ibu Saudara. Oma meninggal. Kita sapu bersih pulang tabur bunga. Oma jangan ganggu Anto ya. Oma doakan Anto ya. Biar Anto pintar. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Padahal nenek moyang kita sudah meninggal. Mereka sudah selesai. Ketika kita ngomong. Iblis nangkap, roh jahat itu nangkap Bapak Ibu Saudara. Itu menjadi ikatan tanpa kita sadar. Berapa banyak orang yang sudah melayani Tuhan. Berapa banyak orang yang bilang percaya sama Yesus. Tetapi masih terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan. Bahkan saya sudah melayani 12 tahun ketika saya dilepaskan. Tanpa sadar Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Pelepasan itu kita mau sendiri Bapak Ibu Saudara. Amin. Malam ini engkau kalau mau dilepaskan nanti sebentar Pak Gembala mendoakan. Saya juga mendoakan. Kalau ada sesuatu yang engkau rasa, kok kenapa ya? Saya kok sering takut.
Saya kok seperti khawatir dalam hidup ini. Jangan-jangan engkau mau serikat dengan kuasa-kuasa kegelapan. Sehingga engkau beribadah, engkau memperkatakan nama Yesus, tapi engkau enggak percaya, engkau memungkiri kekuatannya Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya bilang nama Yesus itu dahsyat? Kok saya bilang dalam nama Yesus terlepas. Bapak Ibu Saudara, saya manifestasi ilmu saya keluar, lalu suara nenek-nenek itu keluar. Itu lewat telepon. Makanya saya bilang, nama Yesus itu tanpa batas. Nama Yesus penuh kuasa, amin? Amin. Ketika saya pulang dari Maluku, kemarin waktu kedukaan, tanggal 1, tanggal 2, mama mertua, papa mertua datang. Jadi kami liburan ke Sentul. Waktu ke Sentul, ke hotel baru masuk. Orang telepon, Pak Anto, video call. Anak kami lagi kerasukan. Sudah 1 jam gak sadar. Saya bilang sabar, saya turunin barang dulu. Beres-beres 5 menit kemudian saya telepon. Bapak Ibu Saudara, saya belajar mempraktekkan Bapak Ibu Saudara. Video call, istri saya menyaksikan. Saya kasih anak saya, Rachel. Saya bilang sayang, dukun doa. Bapak Ibu tahu nggak? Saya cuma memperkatakan seperti Pak Gembala bilang, perkatakan saja, doakan saja. Bagian kita cuma melakukan, amin. Tapi kita melakukan, kita percaya sembari kita menjaga hidup kita dalam kebenaran, amin. Bapak Ibu Saudara, orang yang kerasukan sudah 1 jam tidak sadar Bapak Ibu Saudara. Tapi saya percaya nama Yesus. Saya bilang orang tuanya, coba deketin, saya bilang dalam nama Yesus. Engkau terlepas, setiap roh ikatan yang bukan daripada Tuhan saat ini juga keluar dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara, itu seperti bohong loh. Orangnya langsung bangun. Saya bilang, kasih makan. Dia kecapean, kasih makan. Bapak Ibu Saudara, mari kita praktek. Di gereja ini nama Yesus ditinggikan, amin. Tadi kejadian itu luar biasa. Kalau saya boleh menyerah, saya bisa menyerah. Tapi saya mengambil keputusan, saya nggak mau menyerah. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara nggak tahu. Cuman tadi saya bilang sama Bodi, sama Pak Niko, sakit banget Bapak Ibu Saudara. Kalau orang-orang yang nggak ngerti apa yang sedang terjadi, pasti dia membatalkan pelayanan. Atau dia ke belakang. Baru sakit perut dikit. Bapak Ibu Saudara, tadi saya rasa seperti nyawa ini mau dicabut Bapak Ibu Saudara. Sakit banget sampai ke kepala. Tapi saya sembari dalam nama Yesus. Kuasa nama Yesus memulihkan, menyembuhkan. Kenapa? Saya harus berbicara tentang nama Yesus Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, apa yang kau gumulkan hari ini? Apa yang kau doakan hari ini? Engkau cuma minta pengertian tentang nama Yesus. Amin. Yesus, nama yang memulihkan, nama yang menyembuhkan. Nama yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Amin. Bapak Ibu Saudara, gereja ini luar biasa. Ketika ada gereja ini kita doakan Ratu Plaza. Sekarang ramai Bapak Ibu Saudara. Itu bukan sesuatu yang kebetulan. Sesuatu yang dahsyat. Karena apa? Nama Yesus. Dan Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang. Kalau kita tinggikan nama Yesus, Bapak Ibu Saudara, lihat gereja ini ya. Akan dipakai Tuhan. Dia akan semakin bersinar bagi bintang. Amin. Amin. Jangan lihat jumlah kecil. Saya percaya gereja ini semakin dipakai Tuhan. Bapak Ibu kita praktek. Kalau ada tetanggamu yang sakit, doakan aja. Oleskan minyak urapan. Bila perlu, lakukan perjamuan kudus. Bisa konsultasi Pak Gembala atau tim di sini. Ada yang sakit. Pak Gembala gak bisa datang. Doakan, saya mau doakan. Dalam nama Yesus. Dan saya melihat orang-orang di tempat ini, orang-orang yang dahsyat semua, amin. Pendoa-pendoa yang dahsyat. Kita udah dengar firman, amin. Kita sudah mendengar kebenaran. Yang mungkin kita belum melakukan, itu kita taat melakukan. Amin. Cuman bilang dalam nama Yesus. Amin. Simple. Tapi siapa yang mau mendapatkan pengertian tentang nama Yesus? Tergantung kita yang merespon. Amin. Di tempat ini saya berespon Bapak Ibu Saudara. Ada orang-orang tertentu yang mencela pelayanan saya. Perjamuan terus, pengurapan terus. Ya sudah. Saya pernah di titik seperti kamu. Tidak percaya dengan minyak urapan. Tidak percaya dengan perjamuan kudus. Bahkan saya ibadah pun saya tidak percaya dengan nama Yesus. Saya sudah melewati. Jadi kalau cibiranmu tidak bisa mematahkan semangat saya. Atau memadamkan iman saya untuk percaya lebih lagi kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara. Kita dikasih kuasa dan otoritas. Di Kisah Rasul 1 ayat 8 ya. Kita dikasih kalau Roh Kudus turun. Kita akan menerima kuasa, amin. Dan kita akan menjadi saksi. Bapak Ibu Saudara. Kita udah dengar itu. Tapi apakah kita mau respon, mengambil? Tahu di Lukas 5 ayat 4 dan 5. Waktu Simon Petrus sudah sepanjang malam bekerja keras. Menangkap ikan gak mendapat apa-apa. Lalu Yesus bilang gini. Petrus bertolaklah lebih dalam. Simon bilang apa?
Guru, sudah sepanjang malam kami bekerja keras tapi kami nggak mendapat apa-apa. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, maka aku akan melakukan. Petrus berespon, amin. Dia tidak mengandalkan pengalaman masa lalu. Dia orang yang pandai melihat cuaca. Dia pengalaman. Tapi dia belajar cuma taat. Bapak Ibu Saudara, pengiringan kita akan Tuhan tidak ditentukan oleh pengalaman kita di masa lalu hebat. Amin. Tapi apa kata firman Tuhan hari ini? Kalau firman Tuhan bilang jalan-jalan. Kalau firman Tuhan bilang gerak-gerak. Kalau firman Tuhan bilang ampuni-ampuni. Kalau firman Tuhan bilang lepaskan berkat. Lepaskan berkat. Amin. Bagian kita cuma taat. Ketika kita belajar taat, kita ngalamin sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya mau bilang sebelum saya mengakhiri. Mari kita dapatkan pengertian tentang nama Yesus. Kita boleh kehilangan segala-galanya. Tapi kalau masih ada nama Yesus, itu adalah kekuatan. Amin. Itu adalah andalan. Engkau boleh berkekurangan, tapi kalau engkau punya nama Yesus, bagianmu cuma doa minta sesuatu sama Yesus. Amin. Amin. Dalam nama Yesus. Jadi Yesus menciptakan sesuatu, dia memperkatakan. Makanya bagian kita percaya dan mulai merilis sesuatu. Amin. Memperkatakan sesuatu. Bapak Ibu Saudara, sambil saya memuji Tuhan, saya bilang dalam nama Yesus. Sebelum saya menyampaikan tentang nama Yesus, saya sudah sehat, sudah sembuh. Saya lihat body, udah aman. Rock and roll. Padahal Bapak Ibu Saudara, rasanya ini mau lepas Bapak Ibu Saudara. Tapi itu, seringkali ada ujian kecil, cobaan kecil, kita udah menyerah. Karena apa? Kita nggak bertahan. Kita harus bertahan dalam ujian. Amin Bapak Ibu Saudara. Apa yang membuat engkau lemah? Apa yang membuat engkau sering jatuh? Itu ujianmu. Harus bertahan, harus kuat, percaya kepada firman ketika ada tantangan. Misalnya engkau lemah dalam hal apa? Keuangan. Engkau akan diuji dalam keuangan. Amin. Engkau lemah dalam apa? Perkataan, mungkin janji. Engkau udah janji pasti engkau enggak tepati. Belajar, engkau akan diuji terus di bagian itu. Sampai engkau melewati ujian itu. Amin. Ada orang kan yang pinjam uang. Tapi tidak bertanggung jawab Bapak Ibu Saudara. Engkau akan diuji di area itu. Sampai engkau menang. Amin. Amin. Dalam kesetiaan, dalam perkataanmu. Kalau engkau tidak punya integritas, tidak bertanggung jawab dengan apa yang engkau perkatakan, engkau akan selalu diuji dalam area itu. Mungkin di area yang lain engkau luar biasa, dipakai, hebat. Tapi di area-area yang membuat engkau lemah jatuh, Bapak Ibu Saudara, ayo belajar bertahan. Tadi tiba-tiba benar-benar Bapak Ibu sakit banget. Tapi saya sudah mengalami kemenangan. Amin. Itu bukan sakit yang pada umumnya, saya percaya. Karena apa? Saya sudah tahu, saya meninggikan nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, nama Yesus itu nama yang dahsyat. Engkau bergumul buat suamimu, istrimu, anak-anakmu, pekerjaanmu, usahamu. Cuma nama Yesus. Amin. Cuma nama Yesus. Dan engkau akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Saya undang kita bangkit berdiri. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ora basa kata karabata karabata. Ora basa kata karabata karabata. Bapak Ibu Saudara, buat engkau yang sedang mengalami sesuatu dan engkau seperti hampir kehilangan kepercayaan. Ketika engkau mendengarkan nama Yesus, imanmu bangkit malam ini. Mungkin kau sedang bergumul tentang sakitmu yang bertahun-tahun. Atau engkau sedang bergumul untuk pekerjaanmu. Atau sesuatu yang engkau sudah doakan. Tapi engkau belum melihat jawaban. Mari taruh tangan kananmu di dada. Malam ini saya rindu mendoakan. Ada penggembala di tempat ini. Saya percaya kita ada dalam hadirat Tuhan. Ora basa kata-kata. Aku punya Tuhan yang besar. Yang telah berjanji. Dan sanggup menggenapi. Ku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi iman.
kuasanya. Ku terima sekarang, amin, kemenangan darimu. Buat engkau yang sudah taruh tangan kananmu di dada, yang rindu didoakan maju ke depan dengan iman saja. Jika engkau percaya nama Yesus, mari engkau maju di depan. Nanti Pak Gembala dan saya akan mendoakan. Saya percaya ada sesuatu yang terjadi dalam hadirat Tuhan. Saya minta Pak Gembala bisa mengurapi Bapak Ibu Saudara. Percaya dengan nama Yesus. Percaya dengan nama Yesus. Apa yang kau gumuli, apa yang kau doakan itu terjadi. Ketika kau percaya, kau sepakat, maka itu akan menjadi bagian. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bapak, kami mengucap syukur melalui nama Yesus, nama yang hebat, nama yang dahsyat. Kami mengalami pemulihan, kami terima kemenangan, kami terima mujizat. Dan malam ini Tuhan, iman kami bangkit, roh kami bangkit. Kami menjadi kuat dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, namamu yang penuh dengan kuasa. Kami mengucap syukur, meteraikan firman tentang nama Yesus. Dan kesaksian ini menjadi berkat bagi saya dan jemaat Tuhan, bagi kami semua. Dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati, amin, dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kita di hadapan Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu itu membangkitkan setiap kami, menghidupkan kembali iman kami Tuhan. Dan kami akan tetap terus percaya bahwa ada kuasa di dalam nama-Mu. Ini kami Tuhan Yesus, kami akan memberikan persembahan syukur kami di hadapan-Mu. Berkati setiap kami percaya apa yang kami tabur pasti kami tuai di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memberi. Haleluya, amin. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan.
memeliharaku. Syukur bagimu, Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya. Kita akan menyaksikan pengumuman untuk sepekan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini pengumuman sepekan dari Mount Hermon Church, Ratu Lantai 1, Jalan Sudirman, Jakarta. Terima kasih kepada Pastor Anto Superboy dan Ibu Else Budiman atas pelayanannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang Bapak Ibu dan Saudara semua kembali hadir dalam ibadah hari Minggu tanggal 13 April 2025. Dengan jadwal sebagai berikut. Ibadah pertama jam 10.30 akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang, Pendeta Dr. Insinyur Haris Saragi. Ibadah kedua jam 13.30 akan dilayani oleh Pendeta Joyman Waru yang merupakan khotbah serial Paskah tentang perkataan Yesus yang ke-6 di kayu salib. Ibadah ketiga jam 15.30 akan dilayani oleh Evangelis Eli Kurniawati. Di setiap ibadah minggu, ibadah khusus dan ibadah KKR disertai perjamuan kudus dan altar call yang dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Haris Saragi. Berikut ini beberapa informasi terkait pelayanan dan kegiatan yang diadakan oleh Mount Hermon Church. Dalam rangka menyambut Paskah, Mount Hermon Church mengadakan khotbah serial tentang 7 perkataan Yesus di kayu salib. Mari bergabung dalam ibadah kami dan ikuti khotbah serial ini yang dimulai tanggal 2 Maret sampai tanggal 18 April 2025. Mari hadirilah ibadah Jumat Agung tanggal 18 April 2025 jam 11 siang yang akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Haris Saragi dan merupakan penutup khotbah serial Paskah tentang 7 perkataan Yesus di kayu salib. Kami menyediakan makan siang bagi jemaat yang mengikuti ibadah Jumat Agung. Setelah ibadah Jumat Agung, kita akan menyaksikan bersama film The Passion of the Christ. Bagi jemaat yang ingin menonton, silakan mendaftar kepada para pekerja atau hubungi admin Mount Hermon Church. Kuis Alkitab episode ke-15 akan kembali dilaksanakan hari Kamis tanggal 17 April 2025. Untuk informasi selengkapnya, Bapak Ibu dapat menghubungi pekerja atau sekretariat dari Mount Hermon Church. Dapatkan hadiah spesial dari kuis mingguan dengan menyimak dan menjawab pertanyaan yang tertera di flyer yang telah dibagikan melalui WhatsApp group. Silakan kirim jawaban ke nomor admin dari Mount Hermon Church dan hadiah akan diberikan setiap hari Minggu. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan dari Mount Hermon Church, Anda dapat menghubungi nomor 0811 1001 1285 atau silakan scan QR code berikut ini untuk memperoleh informasi lengkap. Mari tetap terhubung dengan kami melalui sosial media dari Mount Hermon Church. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita penutup dalam doa syafaat dan doa berkat. Benar Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah El Shaddai,
Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, dan berkat-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah, pujian dan penyembahan ini Tuhan. Kami sungguh ingin selalu memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati terus Pastor Anto Superboy Tuhan Sanfaat, diberkati juga Ibu Elsie Budiman, berkati dalam pelayanan mereka sehingga banyak jiwa datang kepada Yesus dan diselamatkan. Diberkati juga setiap kami yang hadir Tuhan. Apapun penyakit kita, saudara percaya nama Yesus ada di atas segala nama, ada di atas nama penyakit kita. Itulah sebabnya kita berdoa, maka saudara disembuhkan. Kita harus juga berdoa, apapun usaha pekerjaan kita akan diberkati berhasil. Dalam nama Yesus. Dunia boleh berkata apa saja, dunia boleh membuat kita cemas. Bahkan juga orang-orang di luar sana juga berkata Indonesia gelap. Saudara gak perlu khawatir karena kita percaya firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan di dalam Yesaya 60 ayat 2 jelas berkata, ketika dunia mengalami kegelapan, ketika bangsa-bangsa mengalami kekelaman, terang kemuliaan Tuhan turun atas kita. Ketika Tuhan beserta dengan kita, ketika Tuhan ada di pihak kita, siapa lawan kita? Kita akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, diberkati juga Presiden kami dan Wakil Presiden. Berkati Jenderal Prabowo Subianto, berkati Gibran Raka Buming Raka, berikan kesehatan yang sempurna, tambah-tambahkan hikmat, sehingga Indonesia bisa dipimpin masuk menjadi negara maju. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, berkati juga Ratu Plaza yang telah mengizinkan Mount Hermon Church hadir di tempat ini. Ketika gereja hadir, Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Itulah sebabnya Ratu Plaza yang sekian tahun tidur dan mati, sekarang mulai bangkit dan hidup. Itulah sebabnya kita melihat Ratu Plaza mulai ramai kembali. Seluruh lantai sudah disewa dan kita juga berdoa pengunjung juga akan semakin ramai. Terima kasih Tuhan Yesus, bahkan juga Lermak juga diberkati, Ratu Sayang juga diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, dan kami akan menutup doa syafaat ini dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa mengikuti di layar televisi, mari sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin.
Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati.